Selamat datang di channel Penikmat Catur. Kali ini kita akan membahas partai catur dari Korobov Anton melawan Magnus Carlsen, masih di turnamen yang sama, Title Cup 2024. D4 dari Korobov, Magnus kuda F6, C4, E6, kuda F3, D5, kuda C3, kemudian Queen Gambit Decline, Classical Variation, rokade pendek, E3, dan C5, putih memakan pion, lalu gajah E2 untuk persiapan rokade pendek, dan di sini kita mencoba untuk menggunakan sebuah tempo. Pion makan pion, dan di sini putih harus menunda rokade untuk memakan pion terlebih dahulu. A6 mencoba menggunakan tempo B5 untuk mengembangkan gajah di B7. Rokade pendek B5, gajah mundur, hitam mengembangkan fianchetto. Peteng C1 dengan ide kuda makan pion B5 untuk mendapatkan pion gratis karena ancaman ke gajah C5. Melindungi gajah dengan kuda D7. Putih mengancam benteng. Dan kali ini Magnus menawarkan untuk pertukaran menteri, penyederhanaan permainan secara cepat menuju endgame. Kemudian benteng C8, A3 mencoba menghentikan pion ke B4. Lalu terjadilah sebuah pertukaran menuju endgame kali ini. Dan kemudian hitam kemungkinan akan terus menyederhanakan permainan lagi dengan kuda E4. Hitam mengancam benteng dan kembali penyederhanaan permainan. Benteng ke B6 mengancam gajah, melindungi gajah, lalu kuda D4. Hitam menempatkan benteng di file yang terbuka. A3, H3 mengancam kuda, kuda ke C5 dengan ide kuda ke A4 mengancam benteng dan pion. Dan di sini entah kenapa dalam situasi seperti ini putih mengorbankan gajah tanpa alasan yang jelas. Hitam mengancam benteng D6 dan benteng ke C1. Karena hitam ingin menukar perwira secepat mungkin, karena dia bagaimanapun sudah menang perwira setelah putih dengan aneh mengorbankan perwiranya. Dan juga dia menghentikan skakmat di baris 8. Kemudian putih B4 melindungi pion, raja menuju ke tengah. Lalu hitam kembali menyederhanakan permainan, bagaimanapun dia sudah menang perwira. Kemudian hitam bermain aktif menyerang, kuda sekarang diserang, kuda mundur D4, dan benteng ke C3 memberikan sebuah tekanan ke pion A dan pion E4. Dan di sini hitam bisa makan pion ya. Hanya saja jika dia makan pion maka putih mungkin memiliki counterplay dengan skak di C6. Jadi di sini Magnus Carlsen memilih G6, langkah yang sangat smart. Idenya adalah mengontrol petak F5 sebelum memainkan E5 untuk terus memukul mundur kuda supaya tidak aktif.
Dia tidak terburu-buru untuk memakan pion di A3. E5 menghentikan rencana E5 dari hitam. Kuda ke B6. Hitam lebih tertarik sekarang untuk mendapatkan pion E5 dengan kuda ke C4, sebuah garpu ke pion dan benteng. Di sini putih membalas dengan A4 untuk mempertahankan pion, memberikan garpu ke pion dan benteng. Lalu hitam mendapatkan pion E5 dan membiarkan putih mencoba untuk memajukan pionnya. B5, gajah B6, A6. Terlihat sangat berbahaya permainan dari putih, tapi itu hanya sebuah ilusi. Bagaimanapun, 3 perwira hitam tetap lebih aktif dari putih dan hitam tetap menang perwira di sini. Hitam menyerang benteng ke A1. Kemudian dia terus menggunakan perwira yang aktif terus menyerang. Kuda sekarang mundur ke D2. Terus aktif menyerang, kali ini mengancam pion dan juga mengancam benteng ke D2. Putih harus memilih salah satu. Putih memilih untuk terus memajukan pion untuk promosi, tapi sayangnya tidak cukup. Setelah benteng makan kuda skak, hitam memiliki waktu untuk melakukan blokade promosi dari putih. B6, kuda B6 dan putih menyerah. Ya, karena tidak cukup bagi putih untuk menang di sini. Misal saja di sini dia memutuskan untuk promosi, itu percuma. Ya, karena bagaimanapun hitam telah menang perwira dari tadi karena putih dengan konyol mengorbankan perwira tanpa kompensasi. Oke, itulah tadi partai yang dimainkan antara Karpov Anton melawan Magnus Carlsen, yang dimenangkan dengan secara mudah ya, karena putih berkorban tanpa kompensasi. Sampai jumpa di partai berikutnya.